Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pada akhir pekan ini, tepatnya pada tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus tahun 2024, Aldi Satya Mahendra akan kembali beraksi di ajang balapan dunia Supersport 300, yang mana akhir pekan ini akan menjadi gelaran ronde kelima dari ajang kejuaraan balapan dunia Supersport 300 yang akan dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal. Nah, sebelumnya di ronde keempat yang dilaksanakan di Ceko, banyak sekali drama yang harus dihadapi oleh Aldi Satya Mahendra pada ajang balapan dunia Supersport 300. Kali ini, di akhir pekan ini, apakah akan ada drama-drama lainnya lagi yang harus dihadapi oleh Aldi Satya Mahendra pada ajang balapan dunia Supersport 300? Karena pada ronde sebelumnya, balapan yang dilaksanakan di sirkuit Autodrome Ceko, banyak sekali keadaan yang sepertinya tidak menguntungkan bagi Aldi Satya Mahendra. Contohnya pada saat sesi pre-practice, di mana di saat sesi pre-practice Aldi terlibat insiden dan dinyatakan bersalah sehingga Aldi dikenai double long lap penalti yang harus dilaksanakan Aldi pada saat race ke-1. Dan masih di sesi yang sama juga ya, di sesi pre-practice, kali ini Aldi juga terlibat insiden, namun insiden tersebut disebabkan oleh pembalap lain, tetapi menyebabkan dampak yang buruk bagi Aldi sehingga pada saat sesi pre-practice dan juga sesi superpole, Aldi tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, pada saat race ke-1-nya, karena Aldi ini dikenai double long lap penalti, dan akhirnya Aldi ini harus puas finish di posisi ke-8. Selanjutnya pada saat race kedua, admin pikir Aldi setelah dikenai double long lap penalti dan finish posisi ke-8 ya di race ke-1, seharusnya Aldi di race kedua ini start dari posisi ke-8. Ternyata masih ada drama lainnya lagi yang harus dihadapi Aldi pada saat race kedua tersebut, yaitu masalah tekanan ban. Lucu ya, karena memang balapan sekarang di kejuaraan balapan dunia, baik di Supersport maupun di MotoGP ya, ini tekanan ban menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pembalap dan tim-tim. Karena ketika mereka ini sudah finish, seperti Quartararo ya, pernah finish di posisi ketiga, tapi karena aturan tekanan ban akhirnya harus mundur. Jadi sepertinya perjuangannya sia-sia. Dan hal ini juga terjadi pada Aldi pada saat balapan di Ceko kemarin, di mana Aldi yang finish di posisi ke-8 pada race ke-1. Tetapi karena aturan ban tersebut, Aldi yang seharusnya di race kedua ini start dari posisi ke-8, akhirnya harus mundur start dari posisi paling akhir. Dari 33 pembalap, 33 pembalap ya. Jadi Aldi ini startnya ke 33 pada race kedua. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan Aldi start dari 33 dengan pembalap-pembalap yang kelas dunia, levelnya ini sudah level dunia. Namun pada akhirnya Aldi menunjukkan bahwa dirinya memiliki skill untuk balapan tingkat dunia ini, dengan berhasil finish di posisi ketiga pada race kedua, walaupun startnya itu di posisi paling akhir di posisi 33. Nah, dengan penampilan yang meyakinkan dari Aldi Satya Mahendra pada ajang balapan dunia Supersport 300, maka admin semakin yakin saja ya sob, di akhir musim ini, di akhir musim 2024 pada ajang balapan dunia Supersport 300, Aldi bisa mendapatkan hasil yang baik. Bisa saja di musim 2024 ini pada kategori Supersport 300, Aldi Satya Mahendra yang menjadi juara dunianya. Kita aminkan saja dulu ya sob. Karena memang untuk sekarang di klasmen sementara Aldi berada pada posisi kedua dengan menyisakan 4 ronde saja lagi. Namun setelah ronde Portimao ini berarti 3 ronde saja lagi ya di ajang balapan dunia Supersport 300 untuk musim 2024 ini. Apabila nanti di Portimao Aldi bisa mendapatkan hasil yang baik dan merebut puncak klasmen, tentu saja peluang Aldi untuk menjadi juara dunia di kategori Supersport 300 ini sangat terbuka lebar. Dan tentu saja apabila Aldi bisa mencapai raihan tersebut, Aldi akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjadi atau yang meraih juara dunia pada ajang balapan dunia. Apalagi pada musim sebelumnya, di musim 2023, tim Yamaha BR Corse yang menjadi tim yang dibela oleh Aldi pada musim ini di ajang balapan dunia Supersport 300, berhasil meraih double podium pada saat balapan dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal, yang mana pada saat race ke-1 diraih oleh Genai dan juga Gagi yang berhasil meraih posisi ke-1 dan juga posisi kedua. Selanjutnya pada saat race keduanya diraih oleh Genai yang meraih posisi ke-1. Tentunya dengan raihan double podium yang sudah didapatkan oleh pembalap dari tim Yamaha BR Corse pada musim sebelumnya di sirkuit Portimao, Portugal, akan memberikan data yang sangat penting bagi Aldi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik pula pada balapan akhir pekan ini yang akan dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal.
Untuk sirkuit Portimao Portugal sendiri dikenal dengan turunan dan tanjakannya yang cukup ekstrim ya sob. Sampai-sampai sirkuit Portimao Portugal ini diberi gelar sirkuit roller coaster. Saking ekstrimnya turunan dan tanjakan di sirkuit Portimao ini. Dan sirkuit Portimao ini memiliki panjang lebih kurang 4,5 km dengan 15 tikungan, 9 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Bisa dibilang sirkuit Portimao Portugal ini termasuk sirkuit yang cukup teknikal. Berikut untuk jadwal Supersport 300 pada akhir pekan ini yang akan dimulai dari hari Jumat pada tanggal 9 Agustus, di mana untuk hari Jumat itu dimulai pada saat sesi pre-practice-nya pada pukul 17.40 sampai dengan pukul 18.05. Ini untuk waktu Indonesia bagian barat ya sob. Kemudian lanjut lagi di sesi Super Pole-nya pada pukul 22.10 sampai dengan 22.35 menit. Lanjut pada hari Sabtunya dari pukul 17.20 sampai dengan 17.30 akan dilaksanakan sesi warm up. Kemudian pada pukul 21.30 akan dilaksanakan race ke-1-nya. Selanjutnya pada hari Minggu dari pukul 17.20 sampai dengan 17.30 akan dilaksanakan sesi warm up. Selanjutnya pada pukul 21.30 akan dilaksanakan race keduanya. Admin secara pribadi tentu saja berharap semoga saja pada akhir pekan ini pada balapan ronde kelima ajang balapan dunia Supersport 300 yang dilaksanakan di sirkuit Portimao Portugal, Aldi akan menjalani balapan dengan lancar tanpa menghadapi sebarang drama apapun seperti pada ronde sebelumnya ya di Autodrome Ceko, di mana pada saat itu banyak sekali drama yang harus dihadapi oleh Aldi. Walaupun pada akhirnya Aldi bisa mendapatkan hasil yang cukup baik untuk dibawa menjadi bekal pada saat ronde kelima kali ini. Apalagi dari data musim sebelumnya, tim Yamaha BR Corse yang mengandalkan Yamaha YZF R3 memiliki penampilan yang solid dengan meraih double podium pada saat balapan di seri Portimao Portugal di musim sebelumnya. Namun, jika melihat hasil balap pada musim sebelumnya, tim-tim balap yang mengandalkan Kawasaki Ninja 400 juga menunjukkan penampilan yang solid di sirkuit Portimao Portugal, di mana pada musim sebelumnya tim balap Accolade SMRZ Racing BGR yang mengandalkan Kawasaki Ninja 400 juga berhasil meraih double podium dengan pembalap mereka yaitu Perez Gonzalez, pembalap dari Spanyol, di mana pada race ke-1 berhasil meraih podium ketiga, kemudian pada saat race keduanya berhasil meraih podium kedua, dan kali ini di musim 2024. Ada nama Iglesias Bravo yang juga mengandalkan Kawasaki Ninja 400. Iglesias Bravo membela tim Fusport RT Motorsport by SKM Kawasaki. Nah, ini pembalap dari Spanyol juga ya. Iglesias Bravo sekarang ini memimpin klasmen sementara dan menjadi pesaing Aldi di papan atas klasmen sementara ajang balapan dunia Supersport 300. Tentu saja pada akhir pekan ini Iglesias Bravo juga akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik atau mendapatkan podium ya pada race ke-1 dan race kedua sehingga bisa mempertahankan posisinya pada puncak klasmen. Nah, hal inilah yang harus diperjuangkan oleh Aldi untuk bisa merebut puncak klasmen dari Iglesias Bravo. Untuk ajang balapan dunia Supersport 300, tidak seperti ajang balapan dunia Grand Prix di Moto3 ya sob. Kalau di Moto3 itu kan menggunakan motor prototipe yang berkapasitas 250 cc dan semua tim itu sama menggunakan motor prototipe yang berkapasitas 250 cc dan memang racing purpose. Jadi memang only for racing. Tetapi kalau di ajang balapan dunia Supersport 300 ini menggunakan motor produksi massal serta kapasitas mesinnya ini berbeda-beda. Namun, walaupun setiap pabrikan di ajang balapan dunia Supersport 300 ini memiliki kapasitas mesin yang berbeda-beda, tapi mereka ini dibatasi dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh ajang balapan dunia Superbike, sehingga menciptakan keseimbangan pada ajang balapan Supersport 300. Untuk Kawasaki Ninja ZX400 sendiri memiliki kapasitas mesin lebih kurang 399 cc. Sedangkan untuk Yamaha YZF R3 memiliki kapasitas mesin 321 cc. Untuk KTM RC 390R memiliki kapasitas mesin lebih kurang 773 cc. Dan untuk Kove 321R memiliki kapasitas mesin lebih kurang 322 cc. Jadi untuk ajang balapan dunia Supersport 300 ini ada 4 pabrikan ya yang ikut, yaitu 2-nya dari pabrikan Jepang, 1-nya dari Eropa, dan 1-nya dari Cina. Nah, di sini yang menariknya ya sob, ada 1 pabrikan yang Cina. Kalau pabrikan Jepang sama pabrikan Eropa mungkin kita sudah tidak asing lagi. Tetapi ini pabrikan Cina
berani ikut serta pada ajang balapan dunia. Nah, bagaimana nih pabrikan-pabrikan yang dari Indonesia? Udah nggak ada lagi ya pabrikan motor di Indonesia. Dulunya ada Kanzen, sekarang nih udah nggak ada lagi nih. Kanzen bahkan sempat ikut di balapan nasional. Kalau Cina nih, lihat nih, Cina udah berani ikut di ajang balapan dunia. Mereka menurunkan Kove, pabrikan Kove, untuk ikut di ajang balapan dunia Super Sport 300. Semoga saja nanti ya akan ada pabrikan-pabrikan Indonesia yang berani juga mengambil langkah untuk ikut pada ajang balapan dunia, sehingga nantinya akan ada Dream Team di mana ada pembalap Indonesia dan juga tim Indonesia di ajang balapan dunia. Semoga saja suatu hari nanti ya sob. Amin, aminin aja dulu ya. Bahkan penampilan Kove, pabrikan Jepang ini ya sob, pada ajang balapan dunia Super Sport 300 bukan kaleng-kaleng. Dari 4 pabrikan yang ikut di ajang balapan dunia Super Sport 300, Kove sekarang di klasmen sementara di pabrikannya ya, klasmen sementara pabrikan menempati posisi ketiga, mengalahkan KTM. KTM itu berada pada posisi keempat di klasmen sementara. Nah, untuk Kove sendiri pada klasmen pabrikan sudah mengumpulkan 91 poin, sedangkan untuk posisi pertamanya yaitu Kawasaki dengan 179 poin, disusul Yamaha 130 poin. Sedangkan untuk KTM itu di posisi keempat dengan 72 poin. Dan tersisa masih 4 ronde lagi ya, masih 4 ronde lagi di ajang Super Sport 300 pada musim 2024 ini. Akan tetapi tersebar kabar isunya di musim 2025 nanti akan menjadi musim terakhir dari kelas Super Sport 300. Karena dari isu yang beredar, untuk kelas Super Sport 300 di musim 2026 nanti akan digantikan dengan kelas yang lebih tinggi lagi. Maksudnya itu menggunakan motor ya yang berkapasitas lebih tinggi lagi, tapi tentunya di bawah dari kelas Super Sport 600. Berarti kalau dari Super Sport 300 di pertengahan Super Sport 600 menggunakan motor yang berkapasitas 400 sampai dengan 500 cc ya. Apa tidak terlalu dekat ya? Tetapi masih isu ya, ini masih isu yang beredar kalau di musim 2026 nanti. Berarti 2025 akan menjadi musim terakhir Super Sport 300 diselenggarakan pada ajang balapan dunia Superbike. Sehingga kalau memang benar kelas ini akan dihapuskan di musim 2026 nanti dan digantikan dengan kelas yang lebih tinggi, maka di musim 2024 dan 2025 nanti Aldi Satya Mahendra masih berpeluang untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di kelas Super Sport 300. Tetapi bisa saja ya di musim 2025 nanti Aldi akan naik lagi ke kelas yang lebih tinggi. Atau mungkin jika musim ini di musim 2024 Aldi bisa mencapai target dari Yamaha, khususnya Yamaha Indonesia ya sob. Bisa saja di musim 2025 nanti Aldi nyebrang nih, balap di kelas Moto2. Seperti timnya Valentino Rossi ya, yang menggunakan Yamaha, nama Yamaha di ajang balapan Moto2. Walaupun mereka menggunakan motor kalek. Karena untuk kelas Moto2 itu tidak ada menggunakan seperti Honda, KTM, tetapi mereka ini menggunakan kalek, Bosch Euro. Jadi bukan pabrikan yang seperti pabrikan yang menjual produk massal ya. Jadi bisa saja ya Yamaha Indonesia meniru langkah seperti tim Yamaha VR46 yang balapan di kategori Moto2 tetapi mereka menggunakan motor Kalex. Bisa saja nanti Yamaha Indonesia memilih antara Kalex ataupun Bosch Euro, di mana salah satu motor yang lebih kompetitif mereka ikut sertakan Aldi pada ajang balapan Moto2. Pastinya pendukung Indonesia ini banyak sekali sobat-sobat balap mania yang akan mendukung keputusan tersebut. Ini kalau menurut admin pribadi ya, karena admin secara pribadi juga mendukung apabila Yamaha Indonesia mengambil keputusan untuk balap di kelas Moto2 dan menurunkan Aldi sebagai pembalapnya untuk balapan di kelas Moto2 tersebut. Namun bisa saja untuk musim 2025 nanti Yamaha Indonesia tetap mempertahankan Aldi untuk balap di ajang balapan dunia Super Sport, tetapi naik ke level Super Sport 600. Karena di musim ini, di musim 2024, terpantau Aldi melakukan tes menggunakan motor sport 600cc yaitu Yamaha R6. Tetapi pada saat itu memang isunya Aldi ini akan diturunkan pada ajang balapan Asia di Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc. Jadi sebenarnya memang sudah ada persiapan ya sob dari Yamaha Indonesia untuk menaikkan level Aldi Satya Mahendra ini menggunakan motor sport 600cc atau di kelas sport 600cc. Hanya saja pada saat itu isunya yang tersebar adalah Aldi akan balapan di Asia Road Racing Championship pada kelas super sport 600cc. Akan tetapi karena prestasi Aldi Satya Mahendra pada musim ini, pada awal musim di 4 ronde ya, di ajang balapan dunia Super Sport 300
yang pada saat ini berada pada posisi kedua klasemen sementara, sehingga dari Yamaha Indonesia memutuskan untuk tidak menurunkan Aldi pada ajang balapan Asia Road Racing Championship di kelas Supersport 600cc. Bahkan untuk balapan nasional, Aldi pun tidak boleh sama sekali ikut serta, karena fokus Aldi harus bisa meraih hasil yang baik di ajang balapan dunia Supersport 300. Tentu saja menurut admin ini juga adalah keputusan yang bijak dari Yamaha Indonesia, karena tentu saja yang lebih penting itu di ajang balapan dunia ya. Nah, jangan kita lupakan juga ya sob, selain Aldi Satya Mahendra yang ikut serta pada ajang balapan dunia Supersport 300 ini, ada juga nama pembalap Indonesia lainnya yang ikut pada ajang balapan Supersport 300 ini. Dan bahkan pembalap ini sudah memiliki pengalaman sebelumnya balapan di kategori ini. Dia adalah tak lain dan tak bukan abang dari Aldi Satya Mahendra, yaitu Galang Hendra Pratama. Untuk Galang Hendra Pratama sendiri di klasemen sementara saat ini berada pada posisi ke-8 dengan raihan 54 poin. Sedangkan Aldi tadi berada pada posisi kedua ya, dengan raihan 110 poin terpaut 19 poin dari Iglesias Bravo yang berada pada posisi ke-1 dengan raihan 129 poin. Semoga saja pada akhir pekan ini di balapan ronde kelima ajang balapan dunia Supersport 300 yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal, baik Aldi maupun Galang bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga bisa memperbaiki posisi mereka pada klasemen sementara. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan di video admin kali ini. Bagi sobat-sobat balap mania yang menjadi pendukung Aldi dan juga Galang, jangan lupa saksikan dan dukung mereka pada akhir pekan ini yang akan balapan di Portimao, Portugal. Sekian dulu dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.